Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam Pak Kris. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mengadakan supervisi, mohon maaf Pak Nugroho. Hari ini saya mengadakan pra observasi terlebih dahulu. Saya nanti sedikit tanya-tanya kepada Pak Nugroho terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kalau boleh tahu Pak Nugroho, untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas apa? Kelas 8 MUAT. Oh, kelas 8 MUAT ya? Tepatnya di jam ke berapa? Di jam 1.2. Jam 1.2. Ya. Berarti mulainya setengah 8 sampai 8.50. Kalau boleh tahu materi yang akan diberikan itu masuk ke relasi dan fungsi. Materinya menentukan banyak fungsi yang terjadi. Materinya relasi dan fungsi ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu nanti anak-anak bisa menentukan banyak fungsi yang terjadi dari dua himpunan yang telah disediakan. Terus kalau boleh tahu metode yang akan digunakan dalam pembelajaran besok apa? Metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning, gitu Pak. Ya, PBL. PBL. Kemudian strateginya? Strateginya yaitu berdiferensiasi ya Pak. Nah itu saya nanti akan membentuk beberapa kelompok. Itu nanti setiap kelompoknya akan berbeda dengan kelompok yang lain. Oke. Menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Ya, oke. Kemudian untuk media atau alat atau bahan yang digunakan kira-kira apa? Medianya mungkin hanya memerlukan lembar untuk pekerjaan itu kan LKPD ya? Nah, LKPD. Ya itu mungkin hanya itu dan nanti akan saya jelaskan untuk pengerjaannya. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Hari ini hari Jumat, kemudian pembelajarannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Berarti akan dilaksanakan besok pagi. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Sampai ketemu besok pagi. Semoga kegiatan pembelajarannya diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar silakan kalian bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu.
Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Jadi sebelum ke situ saya akan mereview di materi yang kemarin telah dipelajari, yaitu tentang definisi fungsinya. Masih enggak? Definisi fungsi kemarin sudah? Ya, nah silakan ini ditebak mana yang merupakan fungsi. Ada 3 relasi. Nah, mana yang merupakan fungsi? Oke, dari 3 relasi ini manakah yang merupakan fungsi? Tiga, ada 3 saja. Yang lain ada nggak? Untuk nomor 1, ini bukan fungsi karena apa? Karena 3 ini tidak mempunyai pasangan. Jadi yang di domain itu harus mempunyai pasangan. Nomor 2, ini bukan fungsi karena ya ada satu domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi ini yang merupakan fungsi. Jadi sudah paham ya? Oke, nah sekarang kita akan membahas, yaitu kalau di buku paket itu nanti di halaman 68. Nah, itu silakan dibuka dulu. Nanti kita akan menentukan banyak semua kemungkinan fungsi atau pemetaan. Banyak semua kemungkinan
Nah, pas. Jadi silakan kalian berkelompok dulu menurut angka yang kalian sebutkan, ya. Jadi kelompoknya ada. Silakan berkelompok jadi satu, silakan. Kelompok satu sudah ini boleh, yang penting nanti jadi satu kelompoknya. Silakan. Terus dari satu kelompoknya kita namai saja dijadikan satu nggak apa-apa. 1 sampai 6. Yang berbeda itu nanti tersusun berapa banyak, nanti baru dihitung. Nah, di situ ada detail soalnya. Silakan mulai dikerjakan, bisa bekerja sama dengan temannya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit, cukup ya? Ya, silakan. Sisa nilai buangan. Ada pindah-pindah. Hitung kan? Aku hitung loh.
Nggak usah, jadi dibuat langsung aja.
bebas. Ya bebas. Nah ini kan ini masuk ini. Kalian buat ini. Tetapi bebas. Sebanyak-banyaknya sama ya. Yang tidak ada yang sama.
Ya, jadi silakan presentasikan, jadi bacakan hasilnya. Silakan yang lain bisa memperhatikan ini untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6 sudah selesai, jadi kita cek di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dibaca untuk nomor 1. Jadi kalian sudah membentuk banyak total fungsi yang terbentuk dari himpunan A ke B adalah dibacakan. Dibacakan dari awal. Ya, ada yang sama? Ya, sama semua? Oke, yang nomor 2 berarti dari A, dari B ke A adalah 9 fungsi. Ada yang berbeda? Tidak? Oke, lanjut yang nomor 3. Sama banyak enggak yang nomor 3? Tidak ya, karena 8 sama 9. Oke, lanjut nomor 4. Dan lanjut. Ya. Jadi hubungan banyak fungsi dengan himpunan yaitu itu. Oke, perhatikan ya, di depan sini sudah dituliskan hasilnya. Apakah kalian sudah sama dengan yang di depan situ? Jadi dari himpunan A ke B tadi adalah 8 yang dituliskan untuk dari kelompok 6 itu dari 2 pangkat 3. Silakan dicek benar atau salah. Benar? Ya, oke. Jadi hubungannya yaitu NB per NA. Nah, yang nomor 5. Kalau pakai N itu dibacakan. Nah, apakah sama dengan jawaban nomor 2? Sama. Karena sama-sama 9 toh. Ya. Jadi kesimpulannya nomor 6 silakan dibacakan secara utuh. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Himpunan C adalah banyak anggota himpunan B. Mengangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Atau bisa dirumuskan. Oke, ya oke, silakan bisa kembali. Mari kita beri aplaus untuk kelompoknya. Terima kasih. Nah, jadi dari hasil kerja kelompok kalian itu menentukan banyak semua kemungkinan fungsi. Banyak semua kemungkinan fungsi yang berkaitan dari ini saya tambahin dari himpunan B ke A itu boleh pakai ini. Ya. Jadi kesimpulannya ini.
Misalkan ini saya beri satu soal penguatan. Misalkan saya mempunyai himpunan A-nya dengan anggota A, B, C, D. Terus himpunan B-nya adalah 1, 2. Banyak fungsi dari A ke B. Siapa yang bisa? Ada berapa? Ada berapa? Siapa yang bisa? Maju depan. Yuk. Pakai yang ini, ya. Pakai yang telah kalian simpulkan sendiri dari kelompok kalian. Untuk pengerjaannya hampir sama dengan ini. Yuk, siapa yang bisa maju depan? Dari A ke B. Gak ada yang berani maju. Enggak, hanya menentukan banyak fungsinya ada berapa. Ada berapa? Ayo, siapa yang mau maju? Nah, cara menentukannya yaitu tadi adalah dengan cara menentukan banyak anggota A dan anggota B-nya dulu. Jadi di sini N-nya berapa? N-nya berapa? 4, benar. Di sini NB-nya berapa? 2, benar. Ya, ada 1 dan 2. Yang di sini ada ABCD jadi 4. Terus kalau fungsi dari A ke B berarti N apa? NB dipangkatkan dengan N A. Jadi NB-nya berapa? 2 dipangkatkan dengan 4. Hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 6. Nah, jadi ada 16 fungsi yang terbentuk. Jadi seperti itu penggunaan rumus untuk menentukan banyak fungsi. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Sudah paham? Oke, jadi kesimpulannya yaitu ini adalah rumus untuk menentukan banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, boleh kembali dari himpunan A ke himpunan B. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian bisa membuka halaman 69. Silakan nomor 1 dan 1 sampai 6 silakan dikerjakan. Ya, ibunya masing-masing tetapi secara duduk berkelompok.
banyaknya B dipakatkan banyaknya A. B itu yang perlu diingat adalah itu. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang menentukan semua fungsi yang mungkin dari gunakan dan B. Kamu jadi paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ya, kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu nanti kita akan membahas tentang fungsi sebagai mesin dan korespondensi satu-satu. Ya, itu akan kita pelajari minggu depan. Yang belum selesai silakan bisa diselesaikan di asrama. Bisa meminta bantuan teman kalau ada yang masih kesulitan. Oke? Oh ya, boleh diselesaikan yang sama. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya tutup dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Materinya menentukan banyak fungsi yang terjadi. Materinya relasi dan fungsi. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai Itu nanti anak-anak bisa menentukan banyak fungsi yang terjadi dari 2 himpunan yang telah disediakan. Oke. Terus kalau boleh tahu metode yang akan digunakan dalam pembelajaran bisa apa? Metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Ya, PBL. Kemudian strateginya Strateginya yaitu berdiferensiasi ya. Nah itu saya nanti akan membentuk beberapa kelompok. Itu nanti setiap kelompoknya akan berbeda dengan kelompok yang lain. Oke. Menyelesaikan masalah. Ya, oke. Kemudian untuk media atau alat atau bahan yang digunakan kira-kira apa? Medianya mungkin hanya memerlukan lembar untuk pekerjaan. KPD. Nah, KPD Masih lampu. Asal mau. Hari ini hari Jumat, kemudian pembelajarannya hari Sabtu ya. Sabtu berarti akan dilaksanakan besok pagi. Terima kasih Mas Bro. Sampai ketemu besok pagi. Semoga Sabtu masih masuk kok ya Pak? Ya, masuk. Oh iya. Sampai jam 10.30. Oh sampai jam 10.30. Habis itu ekstra? Atau? Setelah pilihan. Oh ekstra pilihan. Ekstra. Oke. Terus observasinya Pak. Tadi area pengembangan dia apa Pak? Nah, apa udah ditulis mungkin area pengembangannya? Terus menurut Bapak dia kekurangannya di mana? Untuk medianya yang kurang Kurang ya. Terus kalau langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai dengan Pemahamannya sesuai dengan RPP waktunya juga ada sama anak kurang fokus. sudah mau Iya. Apalagi ini di kelas kelas boarding ini. Oh di kelas boarding. Jadi perbedaannya itu sangat ketara luar biasa kalau sangat pembelajaran. Tapi kalau di bidang seni, seni kekompakan itu kompaknya boarding luar biasa. Karena pembelajaran Oh begitu ya. itu kebetulan di kelas boarding. Di boarding ya. Tuh, usil konjone ya. Usil ya. Beda ya Pak, motivasi belajarnya tinggi yang pulang malah ya? Iya, Yang setiap hari di pulang KPI gitu ya? iya. Oh. Tapi kalau di area yang dia itu membutuhkan kreativitas, itu boarding Lebih kreatif. bagus. Oh. Kekompakannya lebih bagus. Ah. Contohnya kalau misalnya pentas seni gitu. Nah yang full day itu ya seadanya. Nah,
Tapi kalau boarding, nah itu bisa mereka kreasinya lebih banyak ya. dan semuanya bisa terlibat. Terus kalau misalnya di olahraga itu kalau satu kelas boarding yang tanding, nah semuanya bisa ikut sponsor sponsor full day yang tadi ya satu kelas itu mendukungnya. Iya. Bedanya gitu, jadi Iya. dia punya keunggulan masing-masing. Kenapa? Apa yang membuat dia kalau di pelajaran tidak tidak intens gitu? Salah satunya karena kegiatannya lebih banyak boarding, jadi mungkin Bosan. fisiknya Oh, iya. juga lebih ya, karena lebih geraknya harus lebih banyak gerak. Harus lebih banyak ya. Saya jadi mikir nih, saya kan boarding juga. Berarti kalau pelajaran apa ya sama gitu ya. Kalau semuanya boarding, Tapi semuanya boarding. nggak kelihatan bedanya. Oh iya benar. Cuman kalau karena kita ada di kan kita bisa membedakan. Bedakan ya. Iya, dan karena itu semuanya boarding ya. Kadang ada apa ya? Kalau kita mau pakai uji pembelajaran yang membutuhkan HP misalnya, itu kan jadinya kadang anak luar kan masih pada bawa HP, yang Iya. boarding masih lihat Heeh. dengan wajah yang seperti kepengen. Pengen lihat. Nah, ini barang kan dia nyadar kayak si Rai kayak ngantuk. Berarti dipisah ya Pak, kelas boarding sama kelas boarding ya? Serius nih bapaknya ya? Nggak ada gojek-gojeknya. Nah semua tadi ya Pak? Absen semua tadi ya? Nanti dikasih masukan ya, motivasi barang belum ada motivasi ke siswa langsung materi. Dicepetin Pak. Ini sebenarnya masih pengantar kan? Oh baru pengantar. Jadi uji materi sebelumnya itu kan Itu mereka ya. sudah ini materi yang sebelumnya ini mengulang yang siswa juga masalah Diberikan pertanyaan tematik. ya di KPJ-nya itu dia nanti di akhir itu siswa itu yang menemukan cara untuk menghitung Di pelajaran komputer juga ada loh relasi database namanya. Bantuan, bantu many tuan, many to many. Berarti dasarnya matematika. Ini baru ya Pak, batik bebas ya? kalau Sabtu Bebas ya? kita batik bebas dalam rangka mencintai budaya Budaya. Terus sama Jumat Sabtu minggu. kalau nggak batik bebas kita olahraga pun kalau Sabtu kan satu di Sabtu itu kadang pagi jalan-jalan kadang ya Sabtu yang semuanya sholat Jumat Sabtu semuanya lagi literasi Literasi mau dibagi-bagi ya. literasi Biar tidak boring ya Pak.
Kalau takut baginya ada yang satu kelompoknya dibagi apa? Oh, dibagi rata. Ada yang pintar, ada yang pintar, ada yang namanya saling ya. Heterogen ya. Karena kalau apa PBL itu kan Problem backsorting ya. harus Iya. kalau nggak ada yang Pintar nanti ya, udah. Harus ada penggeraknya. Terus dia diferensiasinya pada apa Pak? Konten. Tadi kan strateginya berdiferensiasi. Oke, ini tiap kelompok itu beda. Beda. Oh, kerjanya beda. Matematika mau dibikin ya memang agak sulit toh ya Pak. Maksudnya bermacam-macam gitu soalnya menghitung kok ya. Beda sama teori kan iso banyak strategi gitu loh. Ya sebenarnya tergantung materinya juga. Materinya juga ya. Karena ada juga materi yang enak buat menurut siswa gampang lah. Iya. Belum tahu kalau ada caranya Paling cepat. berapa pangkat berapa ini. Oh. Siapnya menemukan kalau dari juga A ternyata NA pangkat dari banyaknya anggota A Banyaknya anggota B. Yang PBL soalnya anak menemukan sendiri ya Pak. Itu NB dan A. Tinggali tugas Sudah. Oh iya. Sudah tak tinggali. Kalau di sini banyak laki-laki atau perempuan muridnya? muridnya apa gurunya? Muridnya Muridnya imbang. kalau di Fuji itu banyak Putri. Perempuan. Kalau di tapi total semuanya dia tetap perempuan. perempuan ya. Kalau di IF itu kan kelasnya dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi tapi memang karena bukanya dia posisinya 4-4, jadi ya sama. 4 kelas perempuan, 4 kelas laki-laki. Dan tempatnya kan juga berbeda. Iya, tempatnya berbeda. Ini dulu juga pernah Dipisah begitu. putra sendiri, tapi kan tempatnya tetap di sini. Iya, tetap ketemu Jadi ya. ternyata malah
nabung aja. Oh, itu sampai kalau misalnya mau belanja itu digilir. Misalnya jam sekian apa, jam sekian dijual. Nah, terus kalau bertemu kena poin. Nah, kecuali saudara itu bisa bertemu, tapi kalau misalnya langsung kena poin 100. Ada dia sendiri-sendiri. Kalau di sini tuh ternyata justru jadi satu itu kalau siswa putra itu justru malah dia bisa ngerem. Artinya ada rasa izinnya. Mengendalikan dirinya Iya. ya. Karena kalau cowok bajol itu ternyata kan Oh iya. emosinya terus tingkat itu Ramenya gitu kan udah ada yang dia gitu. Asesmennya apa Pak? Ada asesmennya? ada tulis Bahasa tulis. Jadi hasil temuannya Pak Kris apa aja Pak? Untuk nanti dikonfirmasi kepada Pak Nugroho. ya, kalau yang mungkin nanti akan saya berikan masukan yang pertama tentunya tentang media kan Iya, nggak ada sama sekali ya dia. Mungkin ditambah motivasi itu tadi di awal. Nah, perlu ada motivasi dulu. kemudian di akhir itu kan belum refleksinya itu Iya, belum tidak ada, betul belum ada. Betul. Refleksi belum ada. Nah, karena memang kan persiapannya iya. mau Mau pergi ke Bali. iya jadi sudah berapa karena melihat itu Iya, ya itu. Iya. Oke, dipanggil boleh mungkin Pak, Pak Nugrohonya? Oh, di sini. Nanti disorting, ya Mas. Pak Nuk Hah? Oh, enggak. Wong diwawancara. Diwawancara. Pak Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Saya tak nyolok ya Pak. Oh, gitu. Soalnya sudah loader baterainya. Sebelah sana kayaknya juga. Ada ya? Oh iya, di sini aja. Oh ada. Dulu saya pakai upskilling Pak. Jadi Zoom itu setiap hari Pak, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sampai jebol toy. Overhead. Untung mutaknya orang. Aku ngajar matematika ya. Iya, Bu. Ini anu Bu. Apa? Tetangga. Oh di sana sama rumahnya. Iya, Oh di Candi sini. Mulyo. Oh je. Oh, di mana? Takut syuting.
Sudah direkam. Kamu direkam? Oh, sudah direkam. Oh, sudah direkam? Dari tadi masuk rekaman. Sengaja berarti aku. Iya, langsung aja. Oke. Nah, assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam Pak Denis. Kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Ya. Pak Nugroho mohon izin mengganggu waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kemarin ngobrol yang pertama itu di hari Jumat tanggal 11 Oktober ya, 2024. Kemudian itu pra observasi, jadi sebelum Pak Nugroho mengajar di kelas. Kemudian hari Sabtunya itu Pak Nugroho sudah mengajar di kelas. Kita bareng-bareng, saya di belakang, Pak Nugroho di depan, mengajar di kelas apa ya Pak Nugroho kemarin ya? Kelas Mu'ad sih. Kelas Mu'ad ya, kelas 8 Mu'ad. Dan waktu itu alhamdulillah lancar ya Pak, dari awal sampai akhir. Dan kebetulan di kelas boarding. Nah, mungkin hari ini kita ketemu lagi di obrolan pasca observasi Pak. Iya. Mohon izin nanti saya tanya-tanya, nanti Pak Nugroho bisa menjawab sejauh yang dirasakan dan dialami oleh Pak Nugroho. Iya, Pak. Yang pertama, Pak Nugroho kemarin ngajarnya materi apa ya kemarin itu ya? Itu materi relasi dan fungsi. Itu materinya menentukan banyak fungsi. Menentukan banyak fungsi ya, yang Ya. NA pangkat NB gitu. Iya. Kemudian mungkin setelah menyampaikan materi tersebut, bagaimana perasaan Pak Nugroho setelah mengajar, yang dirasakan gimana? Ya mungkin setelah menyampaikan materi itu di kelas kan kemarin kami membentuk kelompok ya, kelompok itu dibagi secara acak. Nah itu alhamdulillah lancar, tetapi ada beberapa kendala karena memang kelompoknya itu dibentuk secara acak. Ada beberapa kendala. Kalau saya amati kemarin dibentuk ada ini ya, ada satu anak yang dia bisa ya, jadi dia agak bisa di kelompoknya gitu ya. Jadi kayaknya ada satu anak yang bisa ngajari teman-temannya gitu. Jadi mentornya. Jadi mentornya. Jadi itu ya bagus, luar biasa, sehingga kompetisi kelompoknya itu kelihatannya. Mungkin ada kendala lain yang ditemui oleh Pak Nugroho saat menyampaikan materi yang kemarin sudah dilaksanakan. Selain tadi apa kendalanya, yang pertama tadi kan Pengelompokan secara acak. mungkin kendala-kendala yang ditemui saat ngajar apa? Kendalanya mungkin untuk kerja kelompoknya itu anak-anak masih kurang berkontribusi dalam kelompoknya Pak. Jadi yang aktif, ya kurang aktif. Ya, jadi yang menjadi mentor itu mungkin ya sekalian mengerjakan. Jadi anak yang memperhatikan pun tidak ikut andil untuk ikut mencoba mengerjakan. Nah, mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kelompok memang benar-benar sudah solid dalam mengerjakan berkelompok, itu sudah kerjasama dengan baik dan semuanya bisa aktif. Kalau nggak salah kemarin di kelas boarding ya, Iya. ada beberapa yang mungkin kendala juga, mungkin ada yang agak ngantuk ya, karena kalau Iya. anak-anak kita itu kan kadang ada yang pagi itu jam pertama sudah mulai atau mungkin itu kendala atau tidak menurut Pak Nugroho seperti itu? Ya mungkin memang itu kendala. Kalau
tidak dibuat kelompok itu Pak. Nah itu kan mengajar secara ceramah itu pasti ada anak yang menaruh kepalanya di meja. Nah itu ternyata tidur. Itu. Tapi alhamdulillah kemarin ya sudah meminimalisir karena dibuat kelompok untuk bekerja sama. Kemudian mungkin Pak Nugroho bisa sedikit menceritakan alur kemarin, alurnya dari awal itu seperti apa, kemudian nanti diakhiri seperti apa, bisa diceritakan kembali mungkin supaya kita bisa mereview kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan. Ya. Oke. Jadi pembelajaran dimulai seperti biasa ya, pembukaan salam serta mengecek kehadiran siswa, dan sebelumnya itu dilakukan doa yang dipimpin oleh siswa. Kemudian saya itu merefleksi untuk pembelajaran yang sebelumnya. Nah, terus saya menyampaikan tujuan atau yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Nah, seperti itu sudah dijabarkan, maksudnya supaya anak-anak tahu akan belajar apa pada hari itu. Kemudian saya menerangkan sedikit tentang materi fungsi tersebut nanti bisa dibentuk dari 2 himpunan. Nah itu nanti anak-anak menyusun ada apa saja atau bagaimana saja membentuk himpunan itu menjadi fungsi, dan nanti di akhir tugasnya yaitu adalah menghitung bagaimana nanti fungsi itu ada berapa, dihitung ada berapa, dan merumuskan. Jadi nanti menemukan suatu rumus untuk membentuk banyaknya fungsi dari 2 himpunan. Nah terus untuk yang pertama itu membentuk kelompok. Nah terus yang kedua itu saya mengarahkan untuk menjadi satu antar kelompok tersebut. Nah terus di sana saya bagikan LKPD. LKPD itu dibagi secara menyeluruh ke kelompoknya masing-masing. Kemudian saya beri waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit kemarin itu untuk mengerjakan pada setiap kelompoknya. Nah, setelah itu saya juga keliling untuk mendampingi apakah ada yang masih kesulitan atau apakah mereka sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah, di situ kami bisa melihat perkembangan anak. Untuk yang tadi seperti yang Pak Kris katakan tadi, ada beberapa kelompok yang satu anaknya itu bisa menjadi mentor, tapi ada juga anak tersebut mementori diri sendiri, artinya mengerjakan sendiri tetapi yang lain hanya ikut melihat. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap berjalan sampai selesai, dan setelah selesai berdiskusi kelompok tersebut kami minta untuk mempresentasikan di depan. Itu ada kemarin 2 kelompok, tidak salah itu 2 kelompok itu mempresentasikan di depan dan diperhatikan oleh kelompok yang lain. Setelah itu, setelah 2 kelompok itu maju ke depan dan tidak ada yang salah, itu saya mereview kembali yang telah dipelajari dan melihat jawaban dari setiap kelompok. Nah di sana sepertinya anak-anak sudah mulai paham dengan apa tujuan pembelajaran yang yang dilaksanakan tersebut. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa menentukan 2 himpunan, menentukan fungsi, banyak fungsi dari 2 himpunan tersebut bisa diambil secara rumus umum dari banyaknya himpunan yang kedua atau banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan banyak himpunan yang itu menarik kesimpulan seperti itu. Dan setelah itu ada beberapa
beberapa soal ya kemarin itu ada kalau tidak 1 atau 2 soal untuk penguatan materi. Jadi setelah penguatan materi kita bahas kembali, terus kemudian sudah selesai untuk pembelajarannya. Jadi saya menyampaikan untuk pembelajaran yang berikutnya, kemudian saya tutup pembelajarannya sudah sampai sini. Oke, ya. Dan luar biasa itu Pak Nugroho ya. Karena mengajar matematika itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk anak itu kadang dari SD kadang sudah ada bekal nggak suka dengan matematika juga. Jadi bagaimana kita mengemas pintar-pintarnya guru untuk membuat senang terlebih dahulu dengan pelajaran. Itu luar biasa Pak Nugroho. Kemudian menurut Pak Nugroho dari semua yang sudah dilakukan itu sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, menurut Pak Nugroho ada nggak kekurangannya dari Pak Nugroho saat menyampaikan materi itu dari awal sampai akhir? Menurut Pak Nugroho mungkin bisa disampaikan kekurangannya. Ya, mungkin untuk kekurangan itu dari pembentukan kelompoknya ya, kurang merata karena saya membentuknya itu secara acak urut dari nomor seperti yang kemarin itu. Nah jadi memang ada kelompok yang sudah baik sekali kerjasamanya, terus ada juga kelompok yang hanya ada 1 mentor dan 1 pengerja yang mengerjakan itu, dan kemudian ada juga kelompok yang memang belum maksimal dalam mengerjakan karena mereka itu mau mengerjakan tapi masih bingung karena mungkin tidak ada yang lebih dalam penguasaan materinya. Nah, jadi mereka mengerjakannya masih bingung. Mungkin itu ya Pak Presiden. Kalau dari Pak Nugroho sendiri yang dari pribadinya Pak Nugroho dalam mengajar mungkin yang masih ada menurut Pak Nugroho itu belum maksimal gitu. Kalau dari diri saya sendiri ya mungkin terlalu cepat ya untuk menyampaikan materi mungkin Pak. Jadi mungkin anak ya kalau memang anak yang berkemampuan lebih itu mungkin bisa cepat untuk menerima materi yang saya sampaikan, tetapi kalau anak yang berkemampuan kurang itu mungkin saya perlu menambah waktu atau menerangkannya dengan lebih pelan-pelan. Jadi yang pertama dalam membagi kelompok Ya. yang mungkin kurang merata, kemudian Pak Nugroho merasa terlalu cepat dalam menyampaikan sehingga ada beberapa yang istilahnya ketinggalan Ya. karena memang kemampuan anak kita itu kan berbeda-beda dalam menerima materi yang disampaikan. Itu yang kendala atau kekurangan yang sudah dirasakan oleh Pak Nugroho ya. Mungkin kedepannya setelah kemarin melakukan pembelajaran, kemudian kita observasi bersama, kemudian Pak Nugroho sudah menemukan ternyata kurangnya di tadi yang sudah disampaikan ya. Nah, mungkin kedepannya yang diinginkan oleh Pak Nugroho dalam pembelajaran itu seperti apa? Mungkin kedepannya itu dari permasalahan yang pertama itu tentang kelompok ya Pak. Misalkan saya itu membentuk kelompoknya itu berdasarkan dengan tingkat kemampuan anak. Jadi nanti tingkat kemampuan anak itu dibagi rata, jadi tidak hanya satu kelompok yang kemampuannya tinggi semua, misalnya itu dibagi rata supaya nanti pengerjaan atau kerja kelompoknya itu bisa terjalin dengan baik. Jadi yang berkemampuan lebih itu harapannya bisa mengajari yang berkemampuan yang lebih rendah.
Itu untuk yang permasalahan kedua itu mungkin di manajemen waktu ya Mbak, untuk itu supaya tidak terlalu cepat. Jadi dalam penyampaian materi itu nanti mungkin yang akan saya lakukan itu adalah mencari materi, misalkan mencari tadi banyak fungsi tadi. Misalkan saya langsung menuju ke ininya, jadi kita oprek di situ Pak. Jadi di situ di bulan kali ini, nah istilahnya di bulan kali ini, supaya nanti anak bisa paham sendiri, karena bisa itu karena terbiasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin Pak Nugroho sudah menemukan kekurangan yang dialami, kendala, kemudian Pak Nugroho sudah menemukan solusi tadi yang sudah disampaikan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya. Kemudian mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ke Pak Nugroho dalam rangka kita, mungkin saya sendiri juga masih kurang, tetapi ini dalam rangka kita memperbaiki diri kita sendiri dalam kita mendidik dan juga mendampingi anak-anak kita dalam belajar. Yang pertama, yang kemarin kan mungkin Pak Nugroho bisa medianya bisa nah, kira-kira bisa nggak kalau di materi yang akan datang menggunakan media yang bisa bervariasi atau bisa dengan yang berbeda, misalnya dengan media PowerPoint atau mungkin ya dulu saya sempat lihat Pak Nugroho juga ada game-game, nah, mungkin bisa diterapkan lagi di pertemuan yang akan datang, karena dulu game apa ya, saya lupa itu yang loncat-loncat itu. Iya. Ke kata loncat itu bisa diterapkan lagi di kelas yang berikutnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan di akhir pembelajaran itu simpulan tadi saya lihat, kita sudah lihat kalau simpulan sudah ada, cuman di refleksinya yang mungkin bisa lebih ditekankan lagi. Refleksinya mungkin bisa kita tanya anak-anak hari ini, perasaan anak-anak bagaimana saat setelah mengikuti pelajaran hari ini, yang didapatkan apa, kemudian mungkin yang kedepannya kekurangannya seperti apa, kemudian yang kedepannya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan yang seperti itu. Selebihnya saya rasa sudah sangat luar biasa. Anak-anak juga antusias, dia sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Nugroho, bisa ngumpul dengan kelompoknya, kemudian tugasnya juga selesai semua, walaupun seperti yang disampaikan Pak Nugroho ada beberapa siswa yang kurang aktif juga. Dan secara keseluruhan sudah bagus menurut saya. Kalau menurut Pak Nugroho, dari yang sudah dilakukan kemarin itu di kelas muat ya, kelas muat itu menurut Pak Nugroho itu kalau dinilai Pak Nugroho sendiri kasih nilai dari berapa ya? Dari 1 sampai 10 gitu. Kira-kira Pak Nugroho memberi nilai berapa? Saya menilai sendiri Pak. Apa-apa. Lah mungkin berapa ya? Mepet-mepet 8 mungkin ya. 8 ya. Sudah luar biasa. Berarti yang ke depan bisa 8,5, bisa 9. Ya artinya bisa lebih meningkat lagi. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, yang masukan saya, mungkin Pak Nugroho menanggapinya seperti apa yang ke depannya? Ya, untuk refleksi tadi memang saya kurang ya Pak, karena memang belum menanyakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, mungkin besok bisa saya tambahin. Ya, oke. Nanti kapan-kapan nanti mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita bisa ketemu lagi Pak Nugroho. Ya. Kita bisa sharing-sharing lagi. Saya bisa sharing
saya mengajarnya, nanti saya minta masukan Pak Nugroho, kemudian saya juga bisa ngecek ini yang dilakukan Pak Nugroho setelah pasca observasi ini itu sudah dilakukan atau belum ya. Semoga nanti kita diberikan kesehatan, bisa selalu mendampingi anak-anak kita, memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih Pak Nugroho. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Terima kasih. Di office ya Bapak Mas. Sudah.